Halo guys, balik lagi bareng gua Bang Tot. Kali ini gua bakal bahas tentang idealisme. Istilah idealisme pertama kali digunakan dalam dunia filsafat pada abad ke-18 oleh Leibniz yang mengadopsi kata ini dari pemikiran Plato. Definisi idealisme menurut filsafat sebenarnya cukup berbeda dengan apa yang dikenal oleh kalangan luas masyarakat sekarang, guys. Banyak dari teman-teman gua yang mengartikan idealisme sangat sederhana, seperti jika seseorang memiliki keyakinan tentang sesuatu, maka keyakinan itu tidak dapat diubah oleh orang lain. Jadi misalkan dia mau belok kanan, mau lu kasih tahu jalan yang kanan itu buntu, dia bakal merobos dulu, guys. Lalu apa definisi idealisme menurut filsafat? Idealisme menurut filsafat berasal dari kata ide yang berarti bahwa setiap realitas dan gagasan utama ditempatkan berdasarkan ide. Konsep berpikir idealisme menurut filsafat ini cukup unik karena mereka meyakini bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi manusia adalah ide atau akal pemikiran manusia. Idealisme sendiri ada beberapa jenis, seperti idealisme subjektif, idealisme objektif, dan idealisme personal. Mungkin gua beri definisi singkat aja tentang beberapa jenis idealisme tadi ya guys. Idealisme subjektif adalah penekanan pikiran atau kesadaran seseorang sebagai pusat dari realitas. Idealisme objektif adalah idealisme yang menganggap bahwa realitas itu sendiri berasal dari akal, budi, atau kesadaran, tetapi juga tidak terbatas pada pemikiran individual. Dan yang terakhir, idealisme personal adalah pandangan yang menggabungkan elemen-elemen subjektif dan objektif. Dalam dunia filsafat, dapat dikatakan Plato adalah salah satu manusia pertama yang memiliki gagasan tentang idealisme. Bahkan Plato juga disebut sebagai bapak idealisme. Plato sendiri dalam menerapkan pemikiran idealisme membagi dunia menjadi dua perspektif, yaitu dunia realitas dan dunia ide. Dunia realitas adalah dunia yang dapat dirasakan melalui panca indera, sementara dunia ide adalah gambaran yang lebih sempurna dari dunia realitas. Kira-kira penggambarannya gini, bayangin lu punya sebuah kursi kayu di hadapan lu. Nah, dalam dunia realitas, kursi ini adalah bentuk fisik yang ada di depan lu. Kursi ini bisa lu lihat, lu sentuh, bahkan lu rasakan lewat panca indera lu. Dalam dunia ide, kursi ini adalah bentuk sempurna dari semua kursi. Dalam dunia ide, kursi ini memiliki semua karakteristik yang paling sempurna dan murni. Jadi bisa dikatakan kursi yang sudah terbentuk di dunia realitas itu berawal dari terbentuk kursi dalam dunia ide, guys. Dalam dunia pemikiran modern, tokoh-tokoh seperti René Descartes, George Berkeley, Immanuel Kant, dan Hegel juga mempengaruhi perkembangan idealisme. Lalu, kalau arti idealisme menurut filsafat seperti yang gua jelasin tadi, kenapa sekarang yang beredar di kalangan masyarakat cukup berbeda, bahkan jauh banget? Apakah mereka salah? Dalam hal ini gua mencoba membaca beberapa artikel dan riset, guys. Ternyata sebenarnya arti idealisme menurut filsafat dan menurut umum semuanya benar. Seseorang yang menggunakan konsep ide dan realitas bisa disebut sebagai penganut idealisme atau idealis. Begitu juga dengan orang yang memiliki pendirian kuat dan tekad yang tidak mudah goyah, mereka juga bisa disebut idealis. Hal ini mungkin dikarenakan kata idealisme yang berkembang di masyarakat berasal dari kata ideal atau sempurna. Sedangkan dari filsafat, kata idealisme berasal dari kata ide atau pemikiran manusia. Sangat beda ya guys. Lalu apakah gagasan idealisme ini juga memiliki lawan? Tentu, karena setiap hal pasti memiliki lawan. Lawan dari gagasan idealisme adalah realisme. Realisme adalah pandangan yang menekankan pada kenyataan fisik dan objektif. Realis melihat dunia fisik sebagai sesuatu yang eksis secara independen dari pemikiran atau ide manusia. Mereka berpendapat bahwa kenyataan dapat diobservasi dan dipahami melalui panca indera dan metode ilmiah. Contoh sederhana realisme ini misalnya waktu lu lihat sebuah apel di atas meja. Nah, apel yang lu lihat itu jelas nyata dan eksis di dunia nyata. Lu bisa ngerasain tekstur, warna, dan aroma apel. Bahkan lu bisa makan buah apel itu dan mungkin memiliki rasa tertentu sesuai bentuk fisik yang terlihat. Jadi misalkan busuk ya warnanya agak kecoklatan. Nah, apel ini nyata ada secara fisik bukan hanya konsep atau ide, guys. Dari definisi dan contoh singkat tadi, pemikiran realisme dan idealisme ini cukup jauh berbeda.
Idealisme menempatkan pandangan bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi berasal dari ide atau akal pemikiran manusia, sedangkan realisme menekankan pada kenyataan fisik dan objektif. Nah, dari sini bagaimana guys? Apakah kalian penganut realisme atau idealisme? Dan mana definisi idealisme menurut kalian? Mungkin cukup segitu aja obrolan gua kali ini. Yang suka bisa like, gak suka dislike aja gak masalah. Kalau lu masih mau dengerin gua ngobrol, subscribe. Terima kasih yang udah nonton sampai habis dan sampai ketemu di konten selanjutnya. Thanks.